Jadi Amerika tuh banyak cenah orang-orang di namanya RSJ gitu. Nu bilang orang emang gelo cenah, tapi orang tuh bodoh. Nah, Maksudnya ya mungkin udah gaji ini secara literally mental gitu, ya. secara mental gitu kan manehanana emang udah gaji. Cuman kan ya Nah, mungkin dia bisa memilah mana yang baik dan yang benar gitu itu misalkan kan. atau apa gitu. Karena kan sebelum ia rame banyak juga kan meme-meme yang meme-meme di internet lah gitu nu ngebahas tentang pandemi kakala masang Masang baliho. baliho ya kan itu rame gitu. Ya ini adalah COW episode-na orang lupa episode berapa. Yang jelas kita sekarang bakal meriak beberapa berita pilihan ya yang udah yang udah Dirangkum, lewat, ya, yang dirangkum sudah atau non dirangkum, dikumpulkan. yang sudah dikumpulkan oleh tim channel Pengumpul. biasa, tim pengumpul, Oke, pengepul. Ya. timku kumpul. Oke, lanjut langsung masuk saja ke berita pertama ya. Yap. Dari Cianjur Express. Nah, Cianjur Express. Ada apakah? Buang sampah sembarangan, 8 orang kena OTT. Wending. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Damkar Cianjur di Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengamankan 8 orang yang membuang sampah sembarangan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan selama 2 hari terakhir, Senin hingga Selasa, tanggal 3-4 Juli 2021. Dari 8 orang yang diamankan, 1 orang diantaranya kedapatan sedang membuang sampah limbah permen karet di Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah sebanyak 25 karung yang dibawa dari Bandung. Senata. Akibatnya yang bersangkutan harus menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring dan diberikan sanksi denda sebesar 200.000 sesuai Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perda nomor 6 tahun 2001 tentang pengelolaan sampah. Sementara 7 orang lainnya yang kena OTT dijaring petugas Satpol PP dan DLH ketika sedang membuang sampah di Jalan Lingkar Timur dan di depan Pasar Induk Cianjur. Ya, jadi ada 8 ya. 8. Dari hasil sweeping naon atuh ya. Operasi. Selain operasi eta anjing. Jadi dari 8 tuh 1 kena tipiring karena membuang 7 sebenarnya 8 kena tipiring. Iya. Sebenarnya tipiring gitu. Oh. Cuma hiji mah yang dijelaskan hiji mah membuang sampah limbah permen karet sebanyak 5 karung dari Bandung. Nah, maksudnya di Bandung tempat sampah gitunya boy. Kan nah iya sih. Nah, Raja Mandala gitunya. Anu tempat pemicenan Bandung teh. Maksudnya sekota Bandung cenah dipiceuna ka Raja Mandala. TPA tempat pembuangan akhirnya di Raja Mandala. Pembuangan akhirnya di Raja Mandala nya deket-deket ka Cianjur sih. Cuma kan eta tak apa oge nya. Maksudnya posisinya di mana ya? Ke Kanyahuan atau ke OTT-na daerah mana? OTT-na di jalur Lingkar Selatan. Di mana sih Lingkar Selatan? Eta Jalan Anyar Geningan anu di Jebrod tembusna ka ditu Raya Bandung. Jalan Lingkar Timur, Lingkar Selatan. Eta meureun. Oh, di sana. Nya atuh jauh nya di dinya tuh. Jalan Lingkar Timurnya eta di dinya. Kecamatan Karangtengah. Tapi sih nu menariknya menurut orangnya aya appreciate gitu ya. Orang appreciate ke pemerintah dalam arti ternyata emang aya undang-undangna ya tentang pengolahan sampah teh. Nya. Anyar pan 2019 dan 2021. Eta Perda. Nah, Perda. Oke, mengacu ke ya undang-undang pasti. Undang-undang pasti kan. Ya, itu salah satu appreciate sih menurut orang maksudnya. Suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan. Ya, betul. Dan itu diharapkan nanti menjadi habit untuk masyarakat gitu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Cuma sigana perlu dipertegas oge sih dina sanksina. Terkait sanksinya siga ieu kan ayeuna micen sampah 25 karung. 25 karung limbah permen karet. Sanksi dendana ngan 200.000. Oke. Nah, itu kan
Jadi maksudnya teh supaya aya tindak supaya jerak. efek jerak gitu kan. Ya perlu dipertegas aturan eta si sanksina nya disesuaikan lah dengan porsi sampah anu dibuang ku manehna sebanyak Oke, 25 nangkep karung orang, ya nangkep. gitu. Ya, orangnya can macanya, bahwa teuing emang di sana dijelaskeun atau kumaha gitu. Naon teh? Di undang-undangnya emang Heeh. kayak geus aya klarifikasi aja denda sekian amun micen naon, denda sekian amun micen naon gitu kan. Ya sih orangnya can apa undang-undang di luhurna nya. Iya, Ya kan cuma sebatas perda. Yep. Perda di perda kan diatur sebesar Pelaksanaan 200.000 kan. diatur ya. Nah, di undang-undang di luhurna orang can apa apal gitu kan. yang perlu dikaji diri. Oke, ya itu sih bagus sih ya menurut orang menangkap mendengarnya cukup bungah lah gitu. Ternyata emang ada aturan pemerintah yang mengatur ke sana. Pemerintah daerah khususnya. Next. Sumber dari berita cianjur.com sana. Ya, BC. Miris. Satu keluarga tinggal di gubuk kroyot beralaskan tanah di Cianjur. Redaksina miris sana satu keluarga dengan 9 anggota keluarga tinggal di gubuk tidak layak huni dengan beralaskan tanah dinding bambu tanpa jaringan listrik di Kampung Sukabakti, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Gubuk reot tersebut dihuni sepasang suami istri, Rohman 60 tahun dan Iin 40 tahun. Mirisnya, keluarga tersebut hanya makan singkong dan pisang saat tidak mempunyai beras. Setiap hari saya dan suami cari beras untuk makan sekeluarga. Tapi kalau gak dapat ya seadanya saja, kata Iin saat ditemui di rumahnya. Oke. Wow. Iya berarti ketidakmerataan ekonomi berarti. Ya betul. Pertama itu, tapi sebenarnya yang menarik ya, karena kan kemarin sempat rame nih dana korupsi lah apa segala rupa gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada distribusi bantuan yang tidak merata gitu kan. Selain ekonomi ya, kalau ngomongin ekonomi wah kompleks lah gitu kan. Wah pasti naon-naon. Ya orang mau coba menyinggung tentang distribusi bantuan gitu. Karena kan sempat rame ya si Penny gitu nunggak korupsi PKH. Kayak berita neta juta ya. Aya. Ada berapa ratus juta gitu kan dana untuk keluarga sih PKH teh? Program keluarga harapan gitu kan. Ini kalau misalnya ngelihat klarifikasi keluarga iya nya lamun misalnya orang ngomongin indeks gitu. Ya kuduna geus menang bantuan lah. Ya. 9 keluarga gitu kan. Apa segarupa. Ya kumaha ya. Ini juga sih, ya itulah orang ini tentang distribusi bantuan gitu. Tentang distribusi bantuan anak yang masih namanya. Iya teh bisa jadi emang teu kadata dapat bantuan ya. Iya. Atau emang si bantuan anu tenepi gitu kan ada dua kemungkinan. Ya menurut orang itu salah satu ya. Tapi dua nana maksudnya riskan ya. Iya. Menurut orang kan dua-duanya adalah carut marutnya distribusi bantuan. Tidak terdata atau tenepi ya. Itu kan salah satu proses distribusi bantuan karena kan bantuan pasti loba ya. Eta ge bari geus dicoceng. Dipangkek tidieu dicoceng gitu kan gitu. Nah, di sana gitu. Jadi emang masih carut marut lah gitu kan distribusi bantuan di negara arurang teh. Next. Oh iya. Kamari sumber masih di berita cianjur.com. Pemberlakuan ganjil genap di wilayah hukum Polres Cianjur. Satlantas Polres Cianjur resmi menerapkan sistem ganjil genap di sepanjang Jalan Mangun Sarkoro untuk mengurangi mobilitas masyarakat demi menekan penyebaran COVID-19. Penerapan sistem ganjil genap tersebut dilakukan mulai Sabtu hingga waktu yang ditentukan. Penerapan ganjil genap dilakukan sementara di sepanjang Jalan Mangun Sarkoro saja sambil tahapan sosialisasi mulai dilakukan hari ini dan selesai mengikuti situasi kondisi saat ini, ujar Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Mangku Anom Sutresno. Nah, ini sih yang mau orang bahasnya. Orang sebenarnya greget bisa gitu. Pertama baik deh sih urgensi. Karena menurut orang lain kepadatan Karena kan namun alasan Jakarta
padat. padat. Jelas padat gitu kan, Padat. pengguna mobilnya ge lain plat dihungkul gitu kan, tapi plat luar oge gitu kan, make jalan eta gitu. Jadi di ganjil genap wajar karena padat. Yang mengurangi kepadatan eta. Mengurangi kepadatan eta. Cianjur menurut orang penduduknya tuh loba-loba teuing gitu. Menurut orang mah nya tata letak maksudna tinggal dilah nu parkir gitu. Teh sih. Parkir rumah itu. Ya parkir kan mepet teuing ka tengah gitu, maksudna kumaha nya? Justru Yang khusus macet di teh jalan rayanya. jalan raya kan Mangun Saro kan jalan raya. Heeh. Menurut orang mah bukan karena padat gitu, tapi parkir lah, angkot lah gitu. Oh anu jadi Nu bikin macet gitu, penyempitan nu bikin jalan traffic gitu, teh. bikin penyempitan jalan. Menurut orang ya. Dan satu lagi sih logik yang terlalu mengglorifikasi ibu kota. Jadi lamun ibu kota geus nerapkeun ieu, wah buru-buru gitu nerapkeun di daerah yang sebetulnya mah tidak begitu urgent. Paham tuh sih? Tapi kan ieu maksud jeung tujuan nama yang mengurangi yang tadi teh kepadatan, yang mengurangi resiko penyebaran COVID. Kan aya kayaknya oge. Kumaha sok nyambungkeuna. Tapi di jalan raya hungkul ketika lewat araha atau lewat BLK atau lewat bebasnya bebas deui arek ganjil rek genap asup teuing ti mana logikna gitu maksud teh aya korelasinya kan jauh gitu pisan jauh tuh gitu kan siga jadi seri kan aduh ya gitu sih ada korelasinya gitu cuman menurut orang mah kecil pisan gitu korelasinya dan maksudnya kan ayeuna teh arurang tuh ya Indonesia tuh udah ada di penghujung herd immunity kan ya orang namponya dari yang sudah terpapar dan sudah divaksin berarti kan sudah banyak ya orang-orang yang kebal lah dalam artian kan herd immunity itu nggak mulai terbentuk gitu imunnya ya kan ya menurut orang mah untuk apa gitu kan menurut orang mah lebih ke bagaimana nih cara bangkit atau caranya negara orang teh bangkit dari keterpurukan pasca pandemi daripada menerapkan karya sih menurut orangnya karena nya bagus sih cuman asa kurang menggigit gitu kurang jalan menareknya kabeh sa Cianjur ganjil genap gitu ketika gitu. dibangun Sarko Rungkul nyarek naon masih kena bisa jalan BLK masih kena bisa jalan bebas lamun edek mah pas kamari teh pas di awal Juli pas PPKM gitu sekalian gitu kan genapkeun gitu kan ya itu mah enggak masalah ayeuna kan sudah di hujung herd immunity alasannya untuk penanganan COVID ya jangan naon gitu ketika mana ya mana teh geus daek lulus sekolah terus les gitu ya yang naon gitu isukan geus ujian gitu ayeuna karek les maneh gitu ya gitu sih menurut orang geus telat lamun misalnya untuk alasannya untuk penanganan COVID kecuali alasannya emang untuk menangani macet yang di sana oke lah cuman balik deui menurut orang mah itu karena tata letak yang bikinnya tata letak parkir tata letak pedagang kaki lima tata letak naon yang emang bikin jadi etan sebenarnya anu kudu dibenahi mah lamun misalkan dalihna macet ya anu kudu dibenahi ya parkiran misalkan pedagang kaki lima ya menurut orang ya dan ini menurut orang mah nya jatuh nyaurana karena sih jadi terlalu mengglorifikasikan program-program yang ada di ibu kota jadi ibu kota nggak menerapkan ya orang sebagai daerah teh mengglorifikasi wah ini bagus nih kita coba pakai menurut orangnya eta itu nggak salah gitu cuma menurut orang terlalu memaksakan masih ya cara nu lain lah kan bisa disesuaikan jeung kondisi di daerah coba amankeun aja parkir liar dulu misalnya coba bereskan aja parkir liar atau bereskan aja pedagang kaki lima gitu kalau misalnya tapi sebenarnya lamun dibereskeun oge nyarek dibereskeun ka mana nya si eta jadi dilema sebenarnya ya maksudnya kompleks cuman poin orang sih sebelum ke ganjil genap sih mending eta heula gitu. Meskipun orang masih bingung ya cara menyelesaikan relokasi pedagang kaki lima misalnya kumaha gitu. Eta kompleks sih. Sumber dari Cianjur Today. Pemotongan bantuan sosial atau BST Bupati Cianjur. Laporkan saya akan sikat. Nah. Kejam. BST bantuan sosial tunai. Bantuan lo banyak program bantuan bantuan unggul duitnya lo banget pemerintah teh itu sebenarnya mah dengan asasan ngasahan itu colek pemerintah
Pemotongan bantuan sosial atau BST oleh oknum mulai menjadi perbincangan setelah munculnya temuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur. Namun kebanyakan masyarakat enggan melapor kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan, seperti adanya intimidasi hingga tidak tahu harus melapor kemana. Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan apabila ada temuan pemotongan BST, masyarakat bisa segera melaporkan. Pihaknya pun akan menindaklanjuti laporan tersebut. Senata. Apa ya, orang komen, iya sih menurut orang, ya Bapak Bupati yang terhormat gitu, Bapak tidak bisa hanya sebatas mengeluarkan narasi di media hukum ya, menurut orang ya. Ya itu mah kasus Jokowi ya itu. Lip service ya kan, king of lip service itu hanya. King of lip service, hanya himbauan. Hanya mengeluarkan narasi-narasi yang wah bagus gitu kan. Tapi nah ini secara prakteknya juga harus ada artinya? Ya harus testimoni, kudu testimoni. Gitu. Iya mungkin ya testimoni bisa. Tapi menurut orang ya banyak sih caranya ya, entah itu mungkin nanti bikin satgas gitu kan, satgas pengawasan distribusi bantuan misalnya, atau memperdayakan polisi atau apalah gitu kan, atau bikin KPK regional Cianjur atau apa, sehingga rumah orang harus ada cara-cara praktis gitu kan, selain narasi gitu, selain narasi media. Ya itu sih yang harus ini, karena ya narasi media mah entah mau itu bupati, wakil, kepala dinas atau segala apa selalu bagus gitu narasi media. Narasi mah gitu kan. Itu. Cuma kan prakteknya emang kudu disesuaikan jeung narasi. Ya kan kalau bikin narasi baik mah orangnya bisa gitu kan. Tapi terkait korupsi bansos. Korupsi bansos. Kabarna di Cianjur teh, orang tadi aya sih beritanya ngenting poho di mana. Jadi korupsi teh sebesar 450 juta. 450 juta, terus baru diancamnya dengan pidana sabaraha tahunnya tadi teh, 5 tahun, 10 tahun. 5 tahun salah. Setik itu. Ya setik lah. Bagus 2 miliar. Tapi sasi batu bara teh sabaraha sih? 11. Nu dari hukuman mati. Jadi 11 tahun. 11 tahun. Itu maksudnya korupsinya sabaraha miliar, sabaraha teh? Teh lah, tahun 15, 10 teh gitu. Tehan lah pokoknya. Tehan. Maksudnya geus teu main geus teu main juta gitu kan. Di luhur lah gitu. Gede lah secara nominal gitu. Kumanya aduh aing skripsi korupsi di asal atel gitu ngebahas korupsi teh euy. Menurut mana penilaian apa ya? Penilaian hukuman. Hukum aja. Karena mereka kan skripsi ngebahas korupsi. Ya. Dari perspektif mana we? Lamun misalnya sekian ratus juta, berarti hukuman yang pas berapa gitu? Sebenarnya komo ya terkait bansosnya di masa pandemi ya. But korupsi di masa bencana nasional we kan. Eta geus ancaman pidanana mati gitu. Sekecil apapun. Karena dia korupsi ketika negara sedang berkabung. Iya, Ancaman pidana hukuman mati. Ya berarti dalam dikorasikan dirinya lebih cocoknya gitu. Ya minimal penjara seumur hidup lah. Minimalnya. Sementara batas maksimal kan penjara teh 20 tahun. Itu bisa lewat 20 tahun, ketika lewat 20 tahun ya penjara seumur hidup asupna. Nah tapi anu jadi mirisna teh bahkan ancaman pidana maksimal pun tentu tercapai gitu. Cuma 11 tahun. 11 tahun gitu. Dengan korupsi anggaran anu tetean. Ya. Iya benar. Ngeri sih. Ngeri gitu. Ada apa dengan KPK gitu. Bahkan KPK regional pun ya kumaha ya urusanna gitu. Iya benar. Baliho ucapan HUT RI bergambar presiden dan Bupati Cianjur dibakar ODGJ sana. Kronologis kejadiannya bermula saat seorang pria yang diduga ODGJ mendekati tiang penyangga baliho tersebut. Baliho ucapan HUT RI bergambar presiden dan Bupati Cianjur yang terletak di Jalan Raya Cibebar Pasir Hayam Cianjur terbakar hingga rusak. Menurut warga setempat, Dadang Solihin 42 tahun menuturkan, baliho ucapan HUT RI bergambar presiden dan
Bupati Cianjur tersebut dibakar oleh orang yang mengalami gangguan jiwa pada Kamis 5 Agustus 2021. Itu kemarin dibakar oleh orang yang diduga gangguan jiwa. Nah, kejadiannya sekitar jam 12.05 WIB. Nah, Ya, iya menarik. sumbernya di Cianjur Today. Menarik ya. Hmm. Sebelum bahas baliho-nya, Ya. orang bahas dulu ODGJ-na ya. Nah, Di mata hukum kumaha ODGJ gitu. Sebagai subjek gitu kumaha melihat hukum ya, hukum Indonesia melihat ODGJ sebagai subjek itu kumaha gitu. ODGJ mah manehna jadi Kebal hukum kah atau kumaha ya? lain kebal hukum naonnya disebut teh naonnya di orang tapi nya sarua siga kebal hukum gitu Iya, tapi cuman istilahnya lain naon kebal gitu, iya. hukum gitu mainnya tuh bisa dihukum karena naon gitulah podi orang Ya, karena Nyata. ODGJ kita namanya. karena Jadi aya di luar gangguan kehendak kejiwaan barunya. di luar kehendak Keluar nya sarua eujeng budak leutik kayaknya teu bisa kan manehna nyieun surat perjanjian karena encan cakap hukum iya, gitu kan dianggap Kamu- tidak cakap hukum ODGJ gitu, itu. ya. Ya berarti apa ya? Yang nggak ada yang nggak nu bisa disalahkan dong. Ketika jangan dulu balihonya, Ya. misalnya ODGJ membakar bendera lah, kata berat ya. Ya. Pelecehan atas lambang. Oh, eta hukumannya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya berarti nggak bisa disalahin kan si ODGJ ini gitu. Nyata bisa karena mainnya emang gangguan jiwa gitu. Oke. Akhirnya baliho. Akhirnya baliho mah. Cikurang sih bentuk non ya. Bentuk protes dari orang yang gangguan Eta, jiwa. bener. Maksudnya bisa wae gitu si Eta, oke lah dia gila gitu. Ya, tapi si Eta kan belum tentu bodoh. Tuh. Bener tuh sih. Ya. Ya karena kan ya saya sih ngomong si Moa gitu di podcastnya Dedi kan. Ya di Amerika tuh banyak cenah orang-orang di namanya RSJ gitu. Nu bilang orang emang gelo cenah, tapi orang tuh bodoh. Nah, Maksudnya ya mungkin udah gaji ini secara mental gitu, secara mental gitu kan manehanana emang ODGJ. Cuman kan ya mungkin dia bisa memilah mana yang baik dan yang benar gitu misalkan atau apa gitu. Karena kan sebelum ia rame banyak juga kan meme-meme yang meme-meme di internet lah gitu nu ngebahas tentang pandemi kakala masang baliho ya kan itu rame gitu. Dan curi start curi start bersolek di pinggir jalan lain bener dah ya dan hanya ODGJ gitu yang berani untuk melawan Eta gitu ya mungkin ya tadi teh ODGJ belum tentu bodoh kan ya mungkin karena dia pintar dia merasa dia tidak bisa kena hukum ya bakar bisa ngeunahna bisa bentuk protes kan bisa bentuk protes karena asa karek mangi gitu ODGJ dia nggak bakar baliho gitu. Padahal loba objek lain gitu bisa dibakar nah kur baliho nah padahal baliho di luhur anjir kudu baliho dipasangnya di luhur ya dia yang disebut ODGJ gila terus ngebakar baliho lamun dia benar-benar gila mana bisa ngebakar objek lain di handap anu lebih gampang lebih gampang gitu kan naon ke gitu. nah kudu baliho eta andai nah kudu baliho anu ya baliho politis gitu kan baliho gelo banyak aya baliho iklan pemasaran baliho politis diduduk jadi ODGJ jadi dia benar-benar nyantu bodoh cek orang ya tadi gitu jadi ya orang sih metakan orang nggak embung gitu generasial maksudnya naon ya nah generalisasi gitu udah GJT di luar manusia gitu sih ya nggak harus maksudnya bukan orang-orang yang harus dihindari gitu tapi kayak mereka mungkin secara ya emang gangguan tapi kan saya literally adalah manusia gitu jelema gitu loh nah jadi gitulah intinya jadi orang dengan gangguan jiwa lain orang dengan gangguan berpikir berarti. Jiwa dan otak kan non ya hal yang berbeda. Ya bahkan lain dina nu kieu hungkulnya maksudnya dina ulama oge aya maksudnya disebutna wali kutub teh jadi mainnya secara fisik emang siga nu gelo gitu. Setelan buuk terapi make baju tapi pengetahuan agamana mainnya luas gitu. Bahkan mereka akidah nage leuwih luhur ti
orang-orang anu di fisiknya sehat, mentalnya sehat gitu. Ya berarti kan jangan apa ya? Jangan menggeneralisir bahwa orang gila tuh yang geus we gelo gitu. Ya. Karena sih teh bawa teuing ilmu sinu gelo ieu leuwih tinggi ti urang gitu kan ulama gitu. Wali bating wali kan. Teuing wali. Jika sahanya Wali Japar gitu ngaranna teh Japar ngaranna teh. Apa orang anu di Jawa Timur anu buligiran kan. Tapi ketika aya bahkan aya ustad ngalewat ge mana Salim ustadna gitu kan. Gus Japar. Gus Japar eta. Ya itu apa ya jadi jangan ya maksudnya orang pribadi ya mengajak untuk jangan diskriminatif lah terhadap orang gila gitu. Ya. Sekian untuk COE kali ini, sampai berjumpa di COE selanjutnya.